Waktu itu aku dapet dosen ganteng, ya kan, pakai mobilnya tuh mobil mewah, ya kan. Jadi kita semua itu rajin kalau pas kelasnya dia, Mbak. Suatu hari karena kelasnya udah mau mulai, aku telat. Terus ditelepon-telepon sama dia, Dewi kenapa kamu telat? Katanya gitu kan. Sorry, aku salah naik kereta. Kok bisa salah naik kereta? Iya soalnya, maaf ya, soalnya saya lagi patah hati tadi ngalamun. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembug Rasa Putri Kedaton. Edisi ngulik-ngulik tentang Putri Ngarso Dalem kali ini sudah sampai giliran Gusti Kanjeng Ratu Madu Retno. Nah, seperti biasa nih ya, kita mengenal lebih dekat para putra dan mantu dalem yang selalu saya bawakan. Nah, sekarang giliran Madu Retno. Nah, nanti giliran saya nggak ngerti deh siapa yang mau wawancara saya. Kita tunggu saja. Nah, Madu Retno waktu kecil itu deket banget sama saya. Saking deketnya kita sering berantem. Dan seperti biasa saya yang kalah gitu. Yuk kali ini kita ngobrol bareng tentang perjalanan Madu Retno dari kecil hingga menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Halo Madu, sehat-sehat kan? Sehat, Mbak. Oh ya, kita biasa kalau manggil itu Madu ya. Manis sampai diabetes. Mbak Mangku sama aku termasuk kamu itu kan yang mengalami perjalanan zamannya Bapak sebelum Jumeneng, ya kan, sebagai Sultan. Kira-kira waktu Bapak Jumenengan dulu itu kamu umur berapa ya? 11 kalau nggak salah, Mbak. 11 ya? Iya 11. Hampir 11 sih. Hampir 11 ya, karena udah lama banget ya. Jadi soalnya kan Maret kan itu, aku ulang tahunnya kan April. Dan kira-kira perbedaan ya waktu sebelum Ngarso Dalem itu Jumeneng sama masih kita kan dulu di Madukismo ya, Jeng? Tinggal Madukismo. Itu kesan-kesannya gimana? Yang aku terkesan sih kita berantem. Kalau sama bapak sih dulu waktu di Madukismo itu saya lebih sering jogging bareng hari Minggu. Nanti pulangnya bapak gendong. Oh, terus kita main kasti. Iya, kalau kasti hari Minggu tuh kasti gobak sodor. Gobak sodor. Terus kamu mintanya digendong karena digendong biar enggak digebok. Tapi dijadiin bawang kosong nangis, enggak maunya yang seperti pemain lainnya tapi enggak mau kalah. Iya. Iya kan? Iyalah. Itu curang lah. Ya. Ingat banget itu. Terus bapak gendong di belakang karena lari, biar kamu biar nggak digebok. Terus kalau itu sama sukanya main apa sih kita petak umpet itu? Ya petak umpet. Ngumpetnya kalau nggak ada pembatasnya sampai pabrik. Jadi kalau mau nyari ya terserah deh, suka sampai pada nggak berani nggak berani masuk gitu. Cuma kalau sama bapak sih dulu seringnya masak sih, Mbak. Masak. Ya. Terus kalau misalnya ibu lagi di Jakarta nemenin bapak tidur itu kadang sambil dengerin Basio, ya ampun. Bapak tidur dengerin Basio. Ya. Gitu. Kalau masak sih sering sih setiap hari Minggu itu masak. Jadi kamu udah seneng masak tuh dari kecil loh ya? Iya. Bapak kan dulu ngajak tuh bikin pastel, nguleni roti, kita bikin kastengel, iya, ya kan, bikin pancake, gitu. Memori ya, iya, gitu. Terus kalau yang berantem sama Mbak Kirono itu, kan Mbak Kirono itu kalau berantem sama aku tuh, kalau Mbak Kirono kan lebih sering, kalau aku tuh diem tapi langsung gitu. Jambak rambutnya Mbak, karena rambutnya Mbak panjang, rambutku pendek. Bahagia di situ. Karena Mbak langsung nangis karena Mbak tuh cengeng. Jadi aku bahagia. Ya kecil cengeng boleh lah, tapi begitu gede kan tough. Dulu saking seringnya kita berantem sampai sama ibu dimasukin kamar mandi sendiri-sendiri ya. Iya. Aku kamar mandi di mana, kamu di kamar mandi mana, dikunciin. Dan itu masih tetap bisa ledek-ledek kan, mau dimasukin kamar mandi kita masih bisa melet-melet atau yang apalah pokoknya. Jadi ya kita merasakan lah seperti
anak yang lain bahwa kita juga dihukum. Gitu. Nah, ada nggak perubahan di diri kamu itu setelah ngerso dalem jumeneng gitu? Misalnya mungkin kamu bisa cerita tentang pengalaman di sekolahmu lah, atau mungkin pergaulan di luar setelah kita masuk keraton. Jadi kalau ini yang aku ingat waktu acara jumenengan juga ya, itu sih ya cuman waktu itu kesannya sih ya sakral ya satu, terus ramai orang yang crowded banget gitu kan. Terus juga sempat kaget karena kan pas upacara kan pasti kan ini kan kayak ada senapannya itu kan. Nah itu aku kaget banget itu. Udah. Ya aku masih ingetnya cuman segitu-segitu ya, umur 11 ya kan. Seharusnya 11 kamu bisa mikir dong. Ya bisa mikir, cuman kan ya udah lupa Mbak, udah lama banget. Kalau aku yang pasti adalah yang biasa kita bisa jajan di depan rumah, sekarang kita nggak bisa manggil tukang somai, tukang putu, bakso lewat. Kalau dulu nah itu perubahan. Mereka itu dulu selalu nongkrongnya di depan rumah karena hampir setiap hari diantri. Waktu Kesmo pagi itu yang dipanggil bakso dulu, nanti habis itu pokoknya paling malam itu sate. Pak Dullah, masih inget banget aku, ya ampun. Jajanan kita dulu dari dulu. Nah, terus kan otomatis kan waktu dari Madukesmo kan kita ke keraton ya. Lalu perubahan dari pertemanan sama aja sih ya, enggak sih, sama sih. Aja. Ya dari dulu sih emang saya hobi bergaul ya, jadi ya udah sama aja sih, teman-temannya banyak ya tetap sama aja, cuman itu aja juga. Geng-gengnya gitu. Terus kita kan semua dulu itu begitu menginjak, kalau aku SMP sih ya, SMP kelas 2, kelas 3 aku pindah. Kalau pindah ke Singapura. Kalau nggak salah kamu pindah ke luar negeri itu SMA ya? Enggak, SMP kelas 3. Oh SMP kelas 3 ya? Australia toh ya? Iya. Coba pertanyaanku sih sama seperti Hayu sama Bendoro. Setelah SMP di Australia, kamu di mana? Aku SMP-nya sama SMA-nya itu di Indooroopilly State High School di Brisbane lah. Di kota Brisbane ya. Kita semua dilempar ke sana semua, bukan dilempar sih, dipindahkan lah. Daripada terlalu banyak cerewet di Jogja, dipindahkan ke sana semua. Iya. Gitu. Coba deh, kayak kemarin kan aku juga nanya sama Hayu kan, sama Bendoro juga, pengalaman kalian di luar negeri seperti apa. Misalnya kalau kamu kan di Australia, ya kan. Nah, pengalamanmu piye di sana? Ya waktu ke Australia itu pertamanya sih aku sekolah bahasa Inggris dulu, nggak langsung masuk. Iya, kita semua ya kan. Kalau nggak salah 6 bulan gitu kan. Terus nah kalau di sana kan aku kan sekolahnya kan bajunya bebas tuh di Indooroopilly itu. Terus waktu disuruh milih kegiatan ekstrakurikuler kan, kalau di Indonesia kan olahraga tuh tetap harus kan, kita harus ikut koprol, harus ikut apapun itu kan. Nah, koprol, iya kan, iya kan. Nah kalau di sana itu milih gitu. Guling. Atau gelundung. Ya. Jadi kalau di Australia itu boleh milih gitu. Kita tuh mau olahraga, milih olahraganya apa, atau mau yang lainnya gitu bisa gitu. Nah, jadi waktu yang 6 bulan pertama aku milihnya masih badminton nih gitu kan. Terus habis itu 6 bulan kemudian aku milihnya rugby. Lumayan loh rugby, cocok lari sih. Loh, ya kan, rugby. Terus besok-besoknya udah capek nih rugby. Aku milihnya gambar. Habis turun drastis ya. Gambar. Aku soalnya nggak bisa gambar kan. Untung jadi bisa, lumayan bisa lah. Gambar. Setelah gambar, aku ikut yoga. Tapi kalau yoga itu aku seringnya terakhir tidur.
Kan disuruh hening tuh terakhir Mbak. Aku tidur Mbak. Nanti begitu bel bunyi bangun. Gitu. Aku juga pernah tuh yoga tidur. Iya kan? Iya. Ya gitu. Ya cuman ya waktu sekolah dulu bukannya aku tuh nggak mau bergaul sama orang-orang ya, orang-orang Indonesia terutama, karena kalau mereka tuh tahu aku siapa, anaknya siapa tuh, terus aku jadi males. Karena pernah tuh suatu hari ada lah gitu kan, jadi dia tuh teman dari sekolah bahasa Inggris yang tadinya nyuekin aku sama sekali. Terus waktu SMA kan satu sekolah sama dia, tapi beda kelas. Itu masih belum tahu aku siapa. One day dia tahu aku siapa. Dari gengnya mereka lah. Tiba-tiba deketin. Dewi, aku jualan sepatu loh, mau beli sepatu nggak? Nggak butuh sepatu. Aku jualan tas loh, kamu mau tas nggak? Aku nggak butuh tas. Gitu. Jadi Aku butuh uang bulanan kiriman. Yang rutin. Kadang kita ngalamin loh Mbak, ingat nggak kita tuh ngalamin loh suka telat dikirimin uang ya, bukan berarti kita tuh anaknya bapak ibu itu lancar jaya ya urusan. Dijatah. Udah dijatah, ngepres, ya kan, harus ngirit. Udah gitu, ini lagi apa namanya suka telat. Kalau udah telat itu pernah loh aku ngalamin yang namanya aku sama Mbak Mangku itu ngais-ngais uang receh ya, kita berdua cuman demi kita pengen pizza, masih ada uang nggak? Kita ngais-ngais ada tabungan receh berapa? Kita berdua kasian loh, ya? Kasian banget. Terus belanjanya setiap hari Minggu nunggu 50% off. 5% ya, ya diskon. Kan? Ya, diskon semua makanan Minggu. Diskon termasuk daging. Ya kita belinya bisa berkilo-kilo itu demi irit gitu. Kalau aku nyetir ya istilahnya dari Keraton sampai mana ya, Hyatt gitu. Karena di situ kayak daerah yang agak luar kota, karena di situ dagingnya murah. Oke. Jadi dibela-belain setiap hari Minggu belanjanya di situ. Nah, gitu. Tapi yang ada lagi lucu waktu yang Hayu dulu sempat di Brisbane juga tinggal sama aku itu Mbak. Kenapa? Itu lucu lagi. Dia kan makanannya salmon ya pagi, siang, sore, malam. Dulu salmon tuh kan mahal Mbak. Mahal. Yang paling murah tuh kan ikan kod, ya kan? Aku bilang sama Hayu, Jeng, ini uangnya kalau pagi, siang, sore, malam kamu makannya salmon, nggak cukup ya. Ada kodnya ya pokoknya gitu. Kamu makannya cuma sehari 1 kali aja salmonnya, jangan sehari 3 kali. Terus udah gitu curang. Dia tuh suka nggak mau ikut belanja Mbak. Padahal kita kan bawa beras tuh Mbak. Terus aku cuma ngomongnya gini, kamu mau ikut makan nggak? Kalau nggak ikut makan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau ikut makan, ikut belanja. Belanja, angkat tuh beras. Jadi kita maksudnya di luar negeri itu bukan berarti kita juga dapat suatu layanan yang spesial ya. Betul. Kita juga survive sendiri ya. Iya, gitu. Aku juga naik bis. Ya. Ya kan? Gitu. Nah, terus kalau nggak salah kan kamu kan juga di Australia sekolah perhotelan ya kalau nggak salah ya? Iya, itu yang waktu habis ya di Brisbane itu kan habis SMA terus aku kuliah ambil perhotelan. Perhotelan itu ya aku juga ikut training juga, sempat magang gitu? Iya magangnya itu jadi bartender. Terus di pubnya satu, jadi kita tuh praktek sama sekolah di satu hotel, jadi di ruangan bawah itu kita kadang sekolahnya di situ. Ya kita diajarin gimana caranya di bar juga, gimana caranya di restoran juga, bersihin kamar hotel. Ya aku juga jadi housekeeper juga bersihin kamar mandi. Makanya aku sampai sekarang kan mau bersihin WC juga nggak jijik, ya kan? Pada seneng kan kalau aku ke kamar mandi duluan kan? Jadi kita itu kalau misalnya baru pergi, kita mau ke kamar mandi umum, kita nunggu Madu Retno masuk dulu. Karena begitu dia keluar itu serasa di baunya itu rumah sakit, and clean, very clean gitu, housekeeping lah, gitu. Nah, terus yang paling berkesan itu apa? Selama kamu magang atau kamu waktu belajar di perhotelan itu? Ya, aku jadi bisa melakukan segalanya juga sih di situ. Soalnya kan, ya aku bisa masak, aku bisa bebersih,
aku bisa ganti spray gitu sih. Jadi ya Kamar banyak loh. iya Di itu keraton. sih kalau Mbak aja, aku kamarku sendiri aja. Bisa loh kamarku, kamarnya bapak gitu. Oke deh. Kamar mandi gitu. Kalau kamar mandi sering. Kamar Iya. mandi kan aku sering bersihin. Kamar Ya, mandiku sendiri tapi kamar mandiku belum loh, sama kamar mandi bapak belum. Mbak Coba, aja. gitu. Kamu tadi kan ngomong belajar masak, ya kan? Di perhotelan itu kamu diajari masak apa? Kalau aku bisanya masak air. Itu aja gosong ya Mbak Itu masak aja air? gosong, masak air. Ya, aku tuh ya macam-macam juga sih masaknya ya. Apakah ada kayak spesial course khusus gitu loh yang kamu ambil gitu loh, Enggak, misalnya ke Western, ke Chinese atau ke apa gitu loh? Kalau yang waktu di Brisbane itu semuanya, jadi Oh, gitu. Semuanya kita nggak bisa milih. Cuman yang waktu tahun 2004 itu kan aku balik lagi ke Australia tapi ke Melbourne. Nah itu aku ambil khusus kulineri kan, jadi di situ milih mau Western atau Asian. Waktu itu aku pilihnya Western. Kenapa? Lebih gampang. Karena ya walaupun memang sih habis kelasku selesai, terus habis itu kan kelas lain. Itu kalau misalnya ganti dapur, Mbak, itu udah yang dicantolin tuh bebek panggang gitu-gitu kan. Rasanya kan lapar banget ya lihatnya gitu. Cuman ya kalau dulu waktu Western itu ya terus aku juga kerja juga karena ngisi waktu juga kan sama ya habis patah hati sih. Jadi aku ngisi waktu biar Para pendengar, ini kata-kata patah hati. jadi biar aku nggak nginget-nginget gitu. Tapi ada satu waktu itu aku dapet dosen ganteng, ya kan, pakai mobilnya tuh mobil mewah, ya kan. Jadi kita semua itu rajin kalau pas kelasnya dia Mbak. Oh gitu. Iya rajin. Kayaknya itu semua semua mahasiswi itu iya. itu sama, Iya, baik di Indonesia rajin. ataupun di mana aja Betul, sama. itu rajin banget Mbak. Nah waktu Termotivasi gitu ya. Suatu hari karena kelasnya udah mau mulai, aku telat. Terus ditelepon-telepon sama dia, sama dosenku, aku ditelepon. Dewi kenapa kamu telat gitu kan? Waktu itu namanya kamu masih Dewi ya? Iya, belum ada nama. namaku atau masih Dewi dipanggilnya. Kenapa kamu telat katanya gitu kan? Sorry, aku salah naik kereta. Kok bisa salah naik kereta? Iya soalnya maaf ya, soalnya saya lagi patah hati tadi ngalamun. Dianya bukan marah, ngetawain sampai aku masuk ke kelas, dia masih ketawain dong. Please deh. Gitu. Jadi gini, dalam keluarga itu yang sering masak itu kamu ya? Ya. Ya kan? Misalnya kalau ada acara atau apa tuh kamu yang sering masak gitu. Tapi aku pernah menawarkan diri untuk masak tapi selalu ditolak sama seluruh keluarga. Karena takut masuk rumah sakit. Oke. Bukan masalah masuk rumah sakit sih Mbak, cuman ya terbukti bahwa kemarin Mbak bikin itu gayanya mini puffer cheese. Ya ampun, puffer cheese dari mana? Rasanya hancur, warnanya gosong. Kita tuh mau nggak makan sedih, makan juga sedih. Terus harus gimana dong? Ya udahlah dimakan aja. Itu bukan, itu yang gosong itu bukan karena itu, karena ada gulanya. Ya tapi tetap gosong kan. Itu namanya itu bukan sama puffer. Hayu agak dikecilin, padahal itu udah kecil banget gitu loh. Itu namanya bukan puffer cheese Mbak. Apa? Itu namanya puffer cheese karamel. Oh ya, ya karena ada karamelnya itu jadi gosong. Kan gula kan gosong kena panas. Ngono ki lho. Dari segala jenis memasak nih Ajeng, kamu lebih prefer masak apa? Kan kamu kalau Hayu kayaknya lebih seneng Japanese ya, kalau nggak salah. Ning koyone Japanese meng dekne meng gawe ramen tok kuwi. Udang tok ya. Masa sih? Enggak. Dia Mas- bikin gyudong. Tapi aku nggak pernah dapet masalahnya. Nah, masalahnya dia makan sendiri sama suaminya doang. Nah, itu kan curang kan? Ya Berarti- sebenarnya aku tadi malam juga bikin gyudong, Mbak. Tapi yang makan cuma aku sama bojoku. kan curang kan, pada curang gitu loh. Hanya tidak pernah memikirkan orang lain.
Mbak, hanya memikirkan pasangan. Padahal kamu itu disekolahkan jauh-jauh oleh bapak sama ibu. Ya seharusnya kamu itu masak untuk bapak ibu dan kakakmu yang serumah. Mbak, aku tuh sebenarnya mikirin Mbak juga supaya Mbak nggak gendut. Aku setiap pagi sekarang udah jalan kaki ya. Oke. Jadi waktu aku tuh ambil kuliah yang waktu di Melbourne itu, kan aku ambilnya Western waktu itu. Nah itu biasanya siang itu kan kita juga ada juga ada kafe yang dibuka gitu siang. Ya. Di hotel itu. Di waktu itu sih kampus, cuman memang kampusku itu tuh daerah-daerah orang pensiunan gitu Mbak. Jadi yang tamunya banyak yang tuh udah sepuh-sepuh gitu. Tapi ya lumayan rame gitu kafenya. Jadi biasanya kalau misalnya kan seminggu sekali tuh kita buka kafenya, giliran sih ya. Kalau aku dapatnya seminggu sekali. Jadi dalam 3 bulan misalnya aku cuman kebagian bikin puding karamel misalnya. Ya udah 3 bulan tuh puding karamel terus gitu. Jadi kan aku nggak bingung gitu. Cuman kalau misalnya pas praktek ya suka-suka gurunya aja. Misalnya hari ini aku pengen kalian bikin apa misalnya gitu. Ya udah kita ya praktek bikin ininya dia. Ya pernah juga sih. Jadi waktu itu kan pas Jogja gempa itu Mbak, nah aku kan masih panik ya, di kepala tuh masih panik dan aku tuh waktu itu kebetulan pas kuliah dan praktek pula gitu kan. Terus aku banyak bengongnya kan, karena aku masih panik. Terus sama guruku tuh dimarahin gitu kan. Dewi masakan kamu hari ini nggak becus banget sih, nggak enak gini. Setelah dia udah selesai marahin aku baru ngomong, tahu nggak kalau ada yang gempa di Indonesia? Iya, yang besar itu kan, iya itu di kotaku dan aku nggak tahu nih keadaan familyku gimana, aku bilang gitu. Oh sorry, dia bilang gitu, harusnya kamu tadi ngomong sama aku dari awal gitu sebelum aku marahin kamu. Iya, padahal dia udah mentak-mentak aku seenak udah dia gitu loh, yang ya udahlah bodo amat gitu. Ya gitu sih. Terus kalau itu pun aku kerja juga gitu, ambil malam gitu, itu juga di dekat kampus. Jadi pulang dari kampus aku langsung ke tempat kerja. Itu biasanya aku baru pulang sampai rumah tuh bisa jam 1 pagi karena daerah tempatku itu aku kan tinggalnya di kota, bener-bener di tengah kota karena aku nggak suka tempat yang sepi kan, tahu sendiri kan aku penakut. Jadi harus cari daerah rame kan. Itu bener-bener aku tinggalnya kayak daerah-daerah Malioboro lah pokoknya gitu, pusat kota banget gitu. Nah kampusku itu tuh 45 menit naik kereta gitu. Jadi aku harus naik tram dulu, naik kereta, pulang naik kereta, naik tram gitu. Dan kalau misalnya aku telat, ya terpaksanya dari stasiun kampus yang deket kampus 10 menit ke kampusnya itu aku naik taksi kalau pas lagi telat. Itu sih. Jadi kalau malam itu aku habis kerja itu bisa jam 1 pagi. Ya kebetulan temanku serumah itu baik banget. Jadi dia itu suka masak berlebih kan kalau tahu aku pulang malam gitu kan. Terus ya dia cuman message aku, Dewi ada makanan ini nanti kamu tinggal panasin aja. Jadi aku jam 1 pagi sampai rumah tuh ya mandi terus panasin, makan baru jam 2 pagi gitu. Jadi ya gitu tiap minggu ya seminggu sekali. Oke. Nah, kan misalnya kayak kemarin upacara hajat dalem kan ada ngapem. Dan setiap ada acara di dalam keraton itu kan kamu selalu terlibat. Dari menu, enaknya apa, untuk kita kan selalu diskusi lah ya. Terus kamu kan kebagian untuk nyocok-nyocokin menu toh ya. Dan gitu. Untuk VIP apa, yang umum apa dan lain sebagainya. Kan selalu ganti-ganti tuh. Nah, dari sekian banyak kegiatan ya yang ada di dalam keraton gitu. Kira-kira ada nggak yang mau kamu perbaiki misalnya dari menunya mungkin kurang cantik lah atau kurang pas lah atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau menu tuh nggak usah dirubah nggak apa-apa. Yang penting tampilannya aja sih.
Jadi kalau misalnya untuk tamu kayak VIP atau VVIP gitu kan, itu kan pasti ya tampilan harus menarik dong. Tuh, jadi ya mungkin masakan bisa masakan Jawa gitu, tapi dikasih penampilan yang manis. Kan kalau ya yang kira-kira menarik untuk dimakan lah. Kita kan selalu test food dulu ya sebelum dipresentasikan, maksudnya sebelum hari H. Sebenarnya bukan test food Mbak, kita tuh makan dulu biar kenyang. Enggak, kan kita kan nyoba dulu kan. Ya nyoba sepiring kalau kita. Iya sih, nyoba sekalian makan. Iya. Gitu, terus lihat penampilannya dan lain sebagainya kan. Iya. Dan biasanya kalau tamu-tamu dari luar negeri itu kita juga selalu nanyain mereka alergi apa dan bagaimana kan. Jadi kita harus tahu juga. Karena kebanyakan itu kalau yang saya tahu sih orang bule ya, cenderung bule itu mereka itu Amerika atau Australia itu rata-rata alergi kacang kan mereka. Gitu. Kalau orang Eropa kayaknya malah aku nggak tahu ya, kayaknya mereka nggak terlalu alergi kacang ya, aku juga nggak tahu kenapa kok banyak kan Australia sama Amerika yang alergi kacang. Untung tamu-tamunya Bapak itu yang orang Indonesia itu tidak banyak yang alergi. Apa aja apa aja mau ya. Bagus lah, jadi nggak ribet. Iya. Nah, ini aku mau nanya nih. Kira-kira ada kesan-kesan nggak yang terkait sama masak-memasak antara dirimu sama Ngerso Dalem, atau ibu, atau Mbak Mangku, atau Aku, atau adik-adik? Ya, yang paling banyak sih aku masak sama bapak ya, sama ibu nggak pernah. Sama aku? Enggak, sama Mbak Mangku doang kan. Aku bantu kamu loh, Jeng. Mbak cuman bantu makan sama ngabisin. Aku bantu lihat. Jeng, habis ini yang dimasukin apa? Kan aku bantu motong-motong. Emang motong-motong? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh, aku cuman Jeng udah jadi belum gitu itu ya. Itu namanya bukan bantu Mbak, merintah. Oh, merintah. Jeng udah jadi belum? Udah jadi belum gitu kan. Belum. Gitu ya. Jadi kalau aku sama Mbak Mangku sih ya dulu sering masak kan waktu zaman di tinggal bareng itu. Ya aku bukannya nggak suka masak, aku tahu karena kalau aku masak itu kamu kalah sama aku, jadi udahlah kamu aja, aku yang sukanya bersih-bersih aja. Oke. Emang Mbak bersih-bersih? Enggak juga sih Mbak. Aku bersihin apartemennya Ayu loh. Tapi kan cuma Hayu. Oh iya. Kamarku Mbak nggak pernah bersihin? Aku pernah bersihin waktu kamu sakit tok. Tak bantuin. Ya. Oke. Tak bantuin, tak bersihin, tak sedotin. Suruhan sih sedotannya. Iya. Kemarin itu kalau nggak salah waktu acara hajat dalam tuh ya Jang, kamu itu pakai 5 tungku ya untuk bikin apem ya? Iya, pas terakhir sih soalnya kan biar ngebut juga. Ya, jadi biar nggak. Itu kayaknya masih banyak ya jeladrennya ya? Iya, soalnya kan sebelumnya itu kan Mbak Mangku, aku itu kan paling sering kayak disetrap, suka sampai jam 9 malam, jam 8 malam. Jangan gitu dong, aku juga cuman kemarin aja aku 4 tungku. Yang kemarin Mbak juga ngelieng, ayo. Tapi aku udah habis 4 gentong. Ya ampun, kasihan aku banget. 4 gentong. Oke. Oh, iya. Nah, kenapa aku itu rata-rata itu paling cuman 2 gentong. Karena kalau aku itu kalau bikin itu selalu mumbul terus. Jadi nggak habis-habis minyak aku itu. Wow. Gitu seringnya. Salahnya. Kayak kemarin kayak tempatnya kalau nggak salah Bukus itu juga. Itu mumbul terus. Jadi makanya sampai sore. Iya, aku tuh rata-rata tuh 2 atau 3 itu tuh mesti mumbul terus. Karena nggak kamu aduk kali. Udah tak aduk terus. Ya aku setiap kali mau naruh aja adonan aja juga tak aduk. Sebelum itu tak aduk. Aku itu ya mungkin sama kayak badanku mumbul-mumbul. Selama ini maksudnya dari kamu SMA di luar negeri, kamu kuliah dan sampai saat ini,
Masih ada nggak teman-teman kamu yang dari Australia dulu yang sampai sekarang itu masih WA atau di Instagram atau apa? Pokoknya kadang-kadang masih main gitu. Kalau nggak salah waktu kapan itu kita ada acara di Jepang, kamu ketemu sama teman-teman kamu Australia kan waktu di Jepang. Jadi waktu di Australia dulu itu aku baru seminggu pindah kalau nggak, ya pokoknya aku baru semingguan masuk sekolah bahasa Inggris lagi kan waktu itu. Aku punya banyak temen waktu itu, kebanyakan dari Jepang sama Korea. Banyakan Jepang sih malah sama Korea. Terus ada dua orang Indonesia waktu itu. Yang satu nggak begitu deket, yang satu deket. Cuman mereka nggak tahu aku siapa kan waktu itu. Nah terus kalau yang orang Indonesia ini agak pendiam, yang akrab sama aku ini agak pendiam. Jadi biasanya kalau pulang dari sekolah dia pulang gitu. Tapi kalau aku sama teman-temanku yang Jepang sama yang Korea, kita bisa ber-20 orang. Habis pulang sekolah itu ke kafe dulu, nongkrong di mana. Itu sama guruku. Jadi sama beberapa guru, ada 3 orang, 4 orang guru gitu. Nah biasanya kalau misalnya weekend, misalnya Jumat malam atau Sabtu, kita janjian sama gurunya juga. Oh gitu. Janjian, kita mau makan malam di mana gitu. Ya nanti bisa ber-20, 25 orang makan kemana. Nah itu ya walaupun kita nggak semuanya masih kontak, tapi ya adalah kalau misalnya sekitar berapa belas, ya lebih sih dari berapa belasan orang yang kita masih kontekan, termasuk sama guru-guruku yang dulu dekat gitu. Ya kita masih kontak sampai sekarang. Masih suka ngobrol-ngobrol malah masih suka di sosmed itu kita masih suka ngobrol gitu. Jadi kalau kayak temanku yang orang Indonesia kan dia udah pulang kan ke Surabaya. Ya kalau aku ke Surabaya aku pernah ketemu dia juga. Terus waktu aku nikah dia juga datang. Cuman kalau misalnya yang teman-temanku yang Jepang Korea, waktu yang aku ke Korea itu ketemu tapi cuma sama 1 orang. Aku ajak makan bareng waktu itu kan ada bapak ibu segala macam gitu. Ya kita udah berapa belas tahun nggak ketemu kan. Terus ajak ketemu ya masih ya ngobrol, cowok sih waktu itu cowok. Terus kalau yang di Jepang tuh lebih sering sih aku ketemu. Jadi biasanya kita berempat kan dulu kalau kemana-mana tuh yang paling akrab tuh berempat. Yasuko, Izumi, Kumi, Ikuo cowok gitu. Ya udah berempat ini yang sampai sekarang masih selalu keep in touch. Iya, dan kadang kita kangen-kangenan gitu. Gitu. Okay. Kalau yang dari maksudnya yang dari sebelum kamu ke luar negeri sendiri masih ada nggak teman-teman kamu? Iya, kalau dari dulu kan sebelum aku masuk TK tuh kan ada satu sahabat cewek gitu ya. Ya aku kenalannya kan dulu bapaknya dia itu temennya ibu kayaknya kalau nggak salah, temennya ibu kerja di salah satu pabrik lah dulu. Terus dikenalin sama ibu kan. Ini anaknya temannya ibu gitu. Terus akrab dari sebelum masuk TK. Dan itu sampai sekarang sampai bosen liatnya gitu kan. Gitu. Ya Mbak tahu lah siapa itu ya kan. Nah, terus itu sampai sekarang. Terus ya kebanyakan aku juga teman-temannya cowok sih. Jadi biasanya tuh teman-teman cowok atau cewek yang tomboy. Kalau yang cewek banget tuh kayaknya enggak deh. Apalagi yang rempong-rempong gitu, enggak deh. Gitu. Jadi ya. Terus kalau teman-teman SMP juga sampai sekarang masih ketemuan, masih rame, masih suka ke rumah. Ya termasuk waktu kapan itu kan kita bikin rekaman itu yang Mbak videonya tahu kan, rekaman yang ada Nisaka juga. Ada itu 3 orang tuh temanku SMP itu, termasuk suamiku pokoknya. Oke. Ya kan berempat. Enggak ya, suamiku bukan teman SMP. Nah, perubahan-perubahan ini maksudnya dari kita masuk di Madukesmo, terus sekarang di Keraton, perubahan-perubahan ini secara tidak langsung membuat kita itu
setidaknya kita pernah merasakan kita tinggal di luar ya Jeng. Iya. Gitu kalau adik-adik kan nggak kayak Ya, belum. Hayu kan masih kecil banget Masih kan, kecil mungkin banget. kan belum bergaul. ya pokoknya mungkin dia juga nggak inget kan. Iya, mungkin. Kalau Bendoro kan juga masih bayi ya. Masih piye lah pokoknya mereka itu. Jadi belum sempat merasakan bagaimana tinggal di luar keraton waktu Iya. itu ya kan. Kalau dulu kan kita bandel tuh suka naik ke Naik atas, pohon, naik lori juga, lori dan lain nyolong sebagainya. tebu, Heeh. ya kan? Terus kita ke sekolah itu pakai bus, Ya habis sekolah ya. ke sekolah ya kan. Terus Yang sekarang kalau dibilang ya rada-rada kayak kaleng kerupuk gitu kan bentuknya. sekarang. Terus kita naik sepeda ke sekolah. Iya. Waktu zaman dulu kan belum banyak kendaraan ya Iya. kan. Maksudnya masih enak, udaranya belum terlalu polusi dan sebagainya. Iya. Dan yang pasti zaman dulu itu waktu kita masih kecil kita tidak berpikiran bahwa kena matahari itu akan hitam kulitnya. Iya, Waktu betul. kita pakai sepeda. Iya betul. Dan berjerawat, Yoi. ya kan? Tapi aku tuh kapoknya, kenapa terus aku nggak mau sepeda lagi bukan karena panas mbak, karena pernah kecipratan pup kuda. Semenjak itu aku nggak mau lagi naik sepeda. Lah habis masalahnya pas lagi berangkat mau ke sekolah kan, Oh, jadi iya. mau cucinya gimana coba kan? Oh iya. Udah males Tapi banget. begitu pulang kita nganu ya, sepedanya kita naikin mobil. Iya. Kita pakai mobil Betul. gitu. Cukup berangkat, pulang tidak. Ya, Panas soalnya. aku pulang naik sepeda loh mbak. Mbak berarti yang keset. Oh iya, kalau aku cukup dinaikkan ke mobil aja lah. Berarti Panas soalnya. Pulang sekolah itu sudah jerih payah. Di sekolah itu otaknya terkuras ya kan. Pulang Emang Mbak nanti mikir di kelihatan- sekolah? Nah itu aku juga nggak ngerti mikir apa enggak aku di sekolah. Atau mungkin ya cuman ngalamun gitu dengerin guru nih ngomong apa gitu ya. Cuman paling sering dulu gini, Dewi, apa kakakmu tuh nangis di kelas? Jangan dibilang di podcast ya. Ya maklum, tapi walaupun aku cengeng waktu kecilnya, sekarang aku tuh tangguh, Oke. kuat. Oke. Baiklah. Nah, jadi kalau dipikir putri dalam itu hanya duduk-duduk atau suruhan aja itu kan nggak bener ya Jeng ya. Kita juga menjalankan apa yang seperti orang pada umumnya. Jadi kita juga pernah pakai bus, kita pakai kereta, kita nyuci, kita Ya. setrika, pengen masak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi baik itu tugas sekolah atau keluarga besar, kamu juga sering masak ya kan. Terus kita juga kalau ada tamu kita juga mengatur semuanya, baik itu apa skala kecil atau skala besar, kita terjun langsung semuanya putri-putri dalam itu. Gitu. Baik. Semoga obrolan dalam podcast Rembuk Roso Putri Kedaton kali ini bisa menjadi inspirasi ya Jeng ya bagi seluruh pendengar. Nah, sampai jumpa lagi untuk menyambung Roso dalam Rembuk Roso berikutnya. Bareng.